Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Today. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan vaksin COVID-19 dosis ketiga atau booster akan tersedia untuk masyarakat umum. Rencananya vaksin booster akan dimulai pada awal Januari 2022. Pemerintah telah membuat 2 skema bagi penerima vaksin booster. Pertama, masyarakat dapat memanfaatkan layanan BPJS untuk mendapatkan vaksin booster. Dan kedua, masyarakat dapat membeli vaksin booster dengan harga tidak sampai Rp100.000. Belum ada informasi mengenai jenis vaksin dan harga, tetapi untuk vaksin booster ini, pemerintah memastikan vaksin dosis 3 bagi masyarakat umum akan dimulai pada awal tahun 2022. Bahwa suntik ketiga ini secara klinikal memang terbukti melindungi dan baik. Memang isunya kenapa WHO tidak menganjurkan bukan karena masalah klinikal, tapi karena masalah etikalnya. Beberapa waktu lalu sempat heboh anjuran suntikan booster bagi mereka yang telah mendapatkan 2 dosis vaksin COVID-19. Namun sejumlah peneliti menyatakan bahwa mereka yang telah mendapatkan vaksinasi penuh COVID-19 tidak perlu mendapatkan suntikan booster lagi karena vaksin sebelumnya memiliki tingkat perlindungan tinggi. Nah, daripada kita ragu, lebih baik kita tanyakan kepada ahlinya. Melalui sambungan telepon, saya sudah bersama dengan Dr. Slamet Budiarto, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Selamat pagi, Dok. Ya, apakah Anda bisa mendengar suara kami dari studio? Ya, selamat pagi, Dr. Slamet Budiarto. Pagi, salam sehat ya dok. Nah langsung saja pertanyaan salam terkait. Sehat. Iya langsung saja kita akan menanyakan terkait dengan suntikan booster ini dok. Perlu nggak sih vaksinasi booster atau dosis ketiga? Ya hasil penelitian kan memang antibodinya terus menurun setelah 6 bulan sampai 12 bulan. Jadi kalau yang sudah disuntik sudah 12 bulan tentunya perlu disuntik yang ketiga. Artinya kalau kita mulai bulan Maret 2020, berarti nanti 2021 sudah mulai disiapkan atau diskenariokan. Iya, jadi sekitar 6 hingga 12 bulan ya. Nah, jika diperlukan, apa saja syaratnya bagi yang ingin melakukan vaksinasi booster? Dan apakah 2 kali vaksinasi sebelumnya ini tidak cukup untuk melindungi kita semua dari COVID-19, dokter? Ya, vaksin ini kan untuk memacu atau memicu timbulnya antibodi. Antibodi ini seiring dengan waktu lama-lama akan turun. Sehingga perlu dilakukan dirangsang lagi agar antibodinya naik lagi. Nah, itu kurang lebih selama setahun gitu loh. Iya, jadi Syaratnya gimana? Ya kalau yang sudah pernah vaksin tinggal dilakukan vaksin ulang. Begitu. Iya dokter. Nah ini juga ramai diperbincangkan di masyarakat. Apakah boleh jika seseorang melakukan vaksinasi booster dengan merek yang berbeda dengan 2 kali vaksinasi sebelumnya? Apakah ada efek sampingnya nih dokter? Di beberapa negara seperti itu. Dan sampai hari ini belum ada laporan tentang efek samping. Paling hanya kipi aja seringan, demam sehari, 2 hari habis itu sembuh. Jadi bisa saja lain merek. Jadi kalau misalnya kita memakai lain merek atau lain platform, apakah antibodi kita bisa di booster jauh lebih tinggi dengan memakai booster yang mereknya yang sama dokter? Laporannya seperti itu. Dengan vaksin yang sama juga akan meningkat berkali lipat. Dengan vaksin yang berbeda jauh lebih tinggi naiknya. Iya dokter, nah apakah ada formula tertentu seperti vaksin pertama, kedua memakai platform yang virusnya dilemahkan atau dimatikan, lalu untuk booster nanti kita pakai platform mRNA, ini akan lebih efektif nanti efikasi untuk antibodi kita dokter? Ya ibaratnya kita mau ke Jogja, pakai mobil, ada yang pakai pesawat, ada yang pakai motor. Tapi intinya ke Jogja itu, intinya antibodi itu keluar. Nah,
vaksin ini efikasinya kan banyak. Kalau yang mRNA kan efikasinya 94-95%. Kalau yang adenovirus itu 70-90%. Jadi ini bisa meningkatkan antibodi berkali-kali lipat. Oke, jadi kesimpulannya apabila platformnya berbeda, ini antibodi kita jika di booster akan jauh lebih tinggi ya. Jadi efikasi vaksinnya ini akan jauh lebih tinggi beberapa kali lipat ya dokter. Nah, apakah vaksin merah putih nanti bisa juga digunakan sebagai vaksin booster dokter? Bisa. Vaksin booster ini walaupun dengan merek yang sama atau yang berbeda, akan meningkatkan berkali lipat antibodinya. Iya, menurut catatan... Kalau nanti vaksin merah putih ya sama, bisa juga. Semoga vaksin merah putih segera dikeluarkan, nanti sudah sampai ke uji klinis, bisa EUA-nya keluar. Iya, kira-kira kapan dokter vaksin merah putih ini bisa digunakan oleh masyarakat? Saya belum tahu, katanya akhir tahun ini ya, saya belum tahu. Bisa ditanyakan ke Badan POM. Oke, siap dokter. Atau ke Kementerian Kesehatan. Iya dokter, ini pertanyaan terakhir. Menurut catatan IDI, sudah berapa persen masyarakat Indonesia yang melakukan vaksinasi COVID-19? Dan apa kendala yang IDI temukan dalam kegiatan vaksinasi massal? Ya, 15% gitu kalau sesuai. Kurang lebih sekitar 15, sekian persen dari 208 juta. Nah, sekitar berapa lah, 30-an juta lebih. Nah, itu akan bisa dipercepat, saya sampaikan di rapat DPR, kalau melibatkan seluruh puskesmas, klinik pratama, praktek dokter, praktek bidan. Itu bisa cepat. Sehari 2-3 juta bisa. Kalau yang sekarang itu kan sekitar 600.000 untuk vaksin yang kedua kan. Jadi kalau target kalau vaksin pertama 1 juta, vaksin kedua 1 juta, maka di 6 bulan bisa terjadi herd immunity. Nah, yang sekarang terjadi kan fasilitas kesehatan belum dimaksimalkan. Ya, perlu dimaksimalkan untuk mempercepat vaksinasi itu. Yang penting vaksinnya tersedia gitu. Iya, semoga progres vaksinasi nasional ini bisa berjalan dengan lancar dan selanjutnya untuk vaksin booster juga bisa meningkatkan antibodi kita semua. Ya, terima kasih Wakil Ketua Umum PBID, Dr. Slamet Budiarto atas informasinya dan sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today.